Halo brother, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Parabot Film. Di film perdana ini saya akan bercerita alur sebuah film yang booming, yaitu Spider-Man No Way Home. Film ini sangat seru buat kalian tonton. Jadi sebelumnya tolong subscribe dan nyalakan loncengnya, oke? Tanpa banyak cincong, kita langsung mulai. Kisah dimulai dengan sebuah berita di kota New York, Amerika, yang mengatakan bahwa sosok di balik Spider-Man adalah Peter Parker. Tak hanya itu, dia juga adalah sosok di balik kematian dari Mysterio. Sontak dengan berita fitnah itu, orang-orang mulai menghujatnya. Saat itu juga Peter dan temannya yang bernama MJ akhirnya kabur menghindari media. Mereka kabur melewati jalur kereta bawah tanah untuk menemui Bibi May di apartemennya. Tapi ternyata setelah sampai di sana, para media saat itu juga sudah mengepung apartemennya. Tak lama kemudian, Peter pun ditangkap oleh polisi, dan di sana polisi juga menangkap orang-orang terdekat Peter, yaitu Ned, MJ, dan juga Bibi May. Namun saat diinterogasi, Peter tetap teguh pendirian bahwa ia difitnah dan menyuruh bertanya langsung kepada Nick Fury. Namun polisi tersebut mengatakan bahwa Nick Fury sejak tahun lalu berada di luar angkasa, dan itu membuat Peter kebingungan. Kemudian MJ mengatakan bahwa Peter adalah orang baik, sementara Ned membocorkan kegiatan-kegiatan lainnya ketika Peter dalam beraktivitas sebagai Spider-Man. Itu membuat polisi mencurigai Peter. Sementara itu, Bibi May dituduh telah mengeksploitasi anak di bawah umur dengan mendukung kegiatan-kegiatan Peter, bukan malah melarangnya. Lalu, kemudian Bibi May mengatakan bahwa ia ingin didampingi oleh pengacara. Berpindah ke apartemen Bibi May, di sana mereka kedatangan yang memberikan konsultasi bantuan hukum, sehingga mereka semua terbebas dari tuntutan hukum. Meskipun sekarang mereka sudah terbebas dari tuntutan, tapi mereka masih dianggap penjahat oleh publik, sehingga akan sulit untuk membersihkan namanya kembali. Karena situasi yang semakin tidak memungkinkan, mereka pun memutuskan untuk menginap sementara di rumah Happy. Singkat cerita, saat sedang berkuliah, Peter dan teman-temannya kembali mendapatkan bulian, bahkan dari gurunya sendiri. Setelah kejadian itu, mereka pun berencana untuk pindah kampus agar mereka bisa berdekatan dan menghindari hujatan dari teman-temannya serta gurunya sendiri. Mereka pun langsung mendaftar ke banyak kampus, termasuk salah satu diantaranya adalah Universitas MIT. Namun mereka semua tidak diterima karena kontroversial yang terjadi saat ini sudah menyebar kemana-mana, sehingga nama mereka sudah jelek. Hal itu membuat Peter merasa sangat bersalah kepada teman-temannya, karena teman-temannya menjadi ikut jelek akibat ulah Peter. Kemudian Peter pun melihat dekorasi Halloween penyihir. Sontak dia pun langsung teringat dengan Dr. Strange yang sudah dikenalnya sebagai sesama anggota Avenger. Dia pun langsung menuju ke markas Dr. Strange, yaitu di Phantom Santorum. Lalu di sana Peter pun mulai menceritakan semua keluh kesahnya yang dialami akibat fitnah dari Mysterio. Di sana, Peter pun meminta bantuan Dr. Strange agar Mysterio tidak melakukan hal tersebut. Namun Dr. Strange berkata bahwa dia sudah tidak memiliki batu untuk memutar waktu. Lalu di sana ada seorang pria bernama Wong mengatakan sesuatu tentang melupakan. Nah, setelah mendengar hal itu, mereka pun memiliki ide untuk menghapus ingatan orang-orang yang sudah mengetahui identitas Spider-Man. Setelah itu, Dr. Strange pun mengajak Peter masuk ke ruang bawah tanah untuk melakukan ritual agar manusia di seluruh dunia lupa bahwa Peter adalah sosok Spider-Man. Saat akan dimulai, di sini Peter terlihat bimbang karena ia takut bahwa MJ, Ned, dan juga Bibi May serta Happy akan melupakannya. Namun karena kebimbangan itu, secara tidak sengaja Peter pun telah merubah 5-6 kali mantra dari Dr. Strange, sehingga hal itu juga menimbulkan kegagalan pada sihir yang dibuat oleh Dr. Strange, sehingga lingkaran sihir itu menjadi kacau dan membuka ruang dimensi lain. Namun akhirnya Dr. Strange mampu mengendalikan lingkaran itu. Meskipun kegagalan dari sihir itu bisa dikendalikan, tapi efek dari kejadian tadi bisa berpotensi membawa villain dari universe lain masuk ke dalam universe utama saat ini.
Setelah itu Peter pun pergi untuk menemui ibu konselor kampus untuk memohon agar mempertimbangkan Ned dan juga MJ masuk ke dalam MIT karena mereka adalah orang-orang pintar. Tiba-tiba Dr. Octopus dalam film Spider-Man sebelumnya datang. Dr. Octopus ini sudah dikalahkan oleh Spider-Man, tapi kini dia muncul lagi akibat dari kegagalan mantra yang membuka ruang antara universe lain. Di sini Dr. Octopus menyerang Peter. Setelah ia membuka topeng, Dr. Octopus kebingungan karena di dalamnya ternyata bukan Peter yang ia kenal. Kemudian setelah itu tentakel milik Dr. Octopus merobek bagian dada dari kostum Spider-Man dan memindahkan nanoteknologi ke tentakel miliknya, sehingga hal itu membuat tentakel Dr. Octopus menjadi berubah warna menjadi seperti Iron Man. Awalnya dia senang menggunakan kekuatan itu, namun ternyata Peter bisa mengambil kendali tentakel Octopus karena ternyata itu bisa dikendalikan oleh Spider-Man. Lalu Spider-Man pun menyelamatkan konselor kampus, sehingga dengan hal itu konselor kampus pun setuju mempertimbangkan Peter dan teman-temannya masuk Universitas MIT. Lanjut, tiba-tiba Green Goblin muncul dan dia pun menyerang dengan bom miliknya. Lalu di sana Dr. Strange memindahkan Peter dan juga Dr. Octopus ke basement penjara bawah tanah. Di sana mereka pun dikumpulkan bersama villains lainnya. Dr. Strange mengatakan bahwa mereka telah membuka gerbang multiverse sehingga villains dari dimensi lain bisa berdatangan. Sementara itu, Peter diperintahkan untuk mencari villains lainnya yang belum tertangkap untuk dimasukkan ke penjara bawah tanah. Kemudian para villains itu akan dikembalikan ke universe-nya masing-masing. Namun di sini Peter mengatakan bahwa ia tidak bisa bekerja tanpa teman-temannya. Oleh karena itu Dr. Strange langsung memanggil teman Peter. Karena sebelumnya kostum Spider-Man telah dilempari cat hijau oleh salah satu haters, maka Peter memakai kostum Spider-Man yang berwarna hitam. Kemudian mereka pun menemukan sebuah energi aneh di sebuah pembangkit listrik di dekat hutan. Sontak melihat hal itu, Peter langsung pergi sambil video call dengan MJ dan juga Ned. Di sana Peter bertemu dengan tokoh baru bernama Electro yang sedang menyerap energi listrik. Ia pun sempat diserang, namun setelah dibantu oleh Sandman, yaitu si manusia pasir, akhirnya Spider-Man pun bisa menenangkan Electro. Lalu kemudian Electro dan Sandman diteleport ke ruangan yang sudah disiapkan sebelumnya. Sementara itu di sisi lain terlihat Norman Osborn, yaitu di balik topeng Green Goblin, mencoba untuk melarikan diri dan melepaskan dirinya dari Green Goblin. Lalu ia pun memecahkan topeng miliknya karena Green Goblin di dalamnya terus mencoba mempengaruhinya. Namun sebelum melarikan diri, Norman Osborn menemui Bibi May untuk menceritakan tentang kekuasaannya di dunia ini, di mana dia berkata bahwa dia mempunyai kepribadian ganda. Kemudian Peter pun datang dengan sangat panik karena ia takut bibinya akan diserang, namun ternyata sesampainya di sana mereka baik-baik saja. Malah Bibi May menyuruh Peter untuk membantu Norman Osborn. Akhirnya dia diteleport ke dalam Santum Santorum dan disatukan dengan villains lainnya. Di sana terlihat Dr. Octopus, Sandman, dan juga Electro saling curhat tentang mereka yang sudah mati di universe sebelumnya karena melawan Spider-Man. Kecuali Sandman karena dia tobat dan dibiarkan pergi oleh Spider-Man. Tak lama kemudian datanglah Dr. Strange sambil membawa kotak tempat penyimpanan mantra yang sebelumnya gagal, yang akan digunakan untuk mengembalikan para villains itu ke universe mereka masing-masing. Namun di sini Peter yang kasihan setelah mendengar curhatan para villain sebelumnya. Peter pun berkata kepada Dr. Strange agar memberi kesempatan kedua dan berharap mereka bisa menjadi orang baik dan tidak mati di tangan Spider-Man. Tapi di sini Dr. Strange mengatakan bahwa tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk mengabulkan permintaan itu. Karena satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah mengembalikan mereka ke universe-nya masing-masing. Kemudian sesaat sebelum Dr. Strange akan menekan tombol kotak itu, Peter yang masih angkuh dengan keinginannya langsung merebut kotaknya. Dan terjadilah pertarungan antara Dr. Strange dan juga Spider-Man. Bahkan mereka sampai masuk ke dimensi cermin.
Setelah pertarungannya sangat epik, Dr. Strange pun kalah sementara Spider-Man kabur melalui portal untuk datang kembali ke basement dan mengajak para villain ke apartemen Happy. Sementara Peter menitipkan cincin dan kotak Dr. Strange itu ke MJ dan juga Ned agar mereka menyembunyikannya. Kemudian, sesuai dengan keinginan sebelumnya, Peter pun berusaha menciptakan sebuah serum untuk menyembuhkan para villains agar mereka yang sebelumnya jahat kini menjadi baik dan mereka bisa terus hidup tanpa dibunuh oleh Spider-Man. Singkat cerita, setelah Peter menyuntikkan serum ke beberapa villains, ia pun merasakan ada hawa kejahatan yang sangat kuat dan setelah dicari ternyata ia muncul di dalam diri Goblin yang ternyata dia sudah menjadi jahat lagi. Sementara itu, Bibi May yang melihat kejadian itu secara diam-diam langsung mengambil obat penawar diri Green Goblin dan ia pun kabur dari apartemen itu. Sementara itu, Green Goblin mempengaruhi villains lainnya agar jangan mau jadi orang baik karena kekuatan adalah anugerah yang harus mereka syukuri. Lalu di sini Electro yang terpengaruh akal busuk dari Green Goblin langsung mencopot alat penyerap energinya dan menyerang Dr. Octopus. Akhirnya terjadilah pertempuran yang sangat edan antara Spider-Man dan juga Green Goblin. Tiba-tiba datang Bibi May dengan keberaniannya menghampiri Green Goblin untuk menyuntikkan obat penawar, tapi ternyata suntikan obat itu tidak berpengaruh apa-apa. Di sini kemudian Green Goblin pun melempar bom hijaunya ke arah Bibi May, sehingga dengan hal itu membuat Bibi May tewas. Sangat sayang sekali Bibi May di sini harus tewas, saudara-saudara. Happy yang datang dan melihat kejadian itu pun sangat sedih dan menyuruh Peter untuk segera pergi karena pihak kepolisian sudah datang untuk menangkap Peter. Sementara itu, Ned dan juga MJ yang tahu tentang kematian Bibi May sangat terpukul dan sedih. Ia pun ingin bertemu dengan Peter untuk menghiburnya. Karena jarak yang jauh, Ned pun berkata ingin bertemu dengan Peter. Hal itu membuat portal terbuka dengan tidak sengaja. Dan ternyata yang keluar malah Spider-Man versi 1 dan 2, dimana ia juga adalah pemeran Spider-Man sebelumnya. Singkat cerita, di percobaan ketiga ditemukanlah Spider-Man versi saat ini, dan setelah itu 3 Spider-Man dari universe yang berbeda pun kini berkumpul. Namun di sini terlihat bahwa Peter versi saat ini masih bersedih atas kematian Bibi May. Di sini Spider-Man lainnya pun mencoba untuk menghibur Peter karena mereka juga sama sebelumnya kehilangan orang-orang terdekat. Setelah itu mereka pun berencana membuat sebuah rencana dan mereka pergi ke sebuah lab untuk membuat serum dan memulihkan para villains. Singkat cerita, kemudian Peter pun melakukan siaran langsung untuk mengundang para villains agar bisa menemuinya di patung Liberty yang sedang direnovasi. Dan akhirnya terjadilah pertempuran epik dan luar binasa antara 3 Spider-Man dan 5 villains dari berbagai universe. Awalnya 3 Spider-Man ini kesulitan untuk saling bekerja sama karena mereka tidak pernah satu tim. Namun Spider-Man nomor 3 berkata bahwa dia adalah mantan anggota Avengers dan tahu bagaimana caranya bekerja sama dalam tim. Di sana ia pun memberikan rencana kepada mereka untuk saling membantu sehingga mereka berhasil menghentikan Kadalman. Sementara itu Dr. Octopus yang sebelumnya sudah disuntik dan kini ia menjadi baik membantu Spider-Man untuk melumpuhkan Green Goblin dan Electro yang sangat kuat, hingga akhirnya dengan kerjasama yang baik mereka pun berhasil menghentikan dan menyerap kekuatan tenaga listrik dari Electro. Dr. Strange pun kemudian muncul dan ia pun marah kepada Peter karena perbuatan sebelumnya. Kemudian dia pun meminta kembali kotak tersebut, namun Green Goblin datang dan mengambil kotak itu. Dr. Strange berusaha mengambil alih kotak itu. Setelah mendapatkannya, ternyata di dalamnya ada bom dari Green Goblin sehingga terjadilah ledakan yang sangat besar. Akibat ledakan itu, kotak yang menahan mantra tadi akhirnya pecah. Dan di sini Dr. Strange pun berusaha untuk menahan mantra yang ada di dalamnya, namun ia gagal sehingga hal itu pun mengakibatkan retakan pada batas universe dan juga multiverse. Di sisi lain, Green Goblin pun dapat dikejar dan dia pun kini berhadapan langsung dengan Spider-Man 3 yang sangat ingin membunuhnya karena ia telah membunuh Bibi May. Ketika Spider-Man akan menusuk Green Goblin, Spider-Man 1 mencegahnya karena balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Apes di sini Spider-Man 1 malah tertusuk oleh skateboard Green Goblin. Setelah itu Peter pun menyuntikkan serum penawaran kepada Green Goblin sehingga hal itu membantunya menjadi normal kembali dan Green Goblin pun menjadi baik dan menyesali segala perbuatannya.
Sementara Dr. Strange berusaha untuk menahan ledakan itu dengan segala kekuatannya, tapi di sini kekuatan Dr. Strange mulai melemah. Sementara itu terlihat banyak sekali villain yang akan masuk ke universe utama. Lalu Peter menanyakan kepada Dr. Strange cara untuk menghentikan semua kekacauan ini, dan satu-satunya cara yang memungkinkan saat ini dilakukan untuk mencegah semua kekacauan ini adalah dengan membuat seluruh dunia lupa dengan Peter dan juga Spider-Man. Karena melihat situasi yang semakin buruk, Peter pun akhirnya menyanggupi apa yang dikatakan oleh Dr. Strange. Lalu Peter pun menemui MJ dan juga Ned untuk berpamitan. Tak hanya itu, dia juga berpamitan dengan dua Spider-Man lainnya. Setelah itu mereka pun berpisah. Lalu untuk menghentikan situasi yang semakin kacau, Dr. Strange langsung membacakan mantra untuk memperbaiki retakan langit. Hingga akhirnya retakan itu kembali tertutup. Kemudian villain pun menghilang. Mereka kembali ke universe-nya masing-masing. Setelah peristiwa itu, seluruh dunia pun melupakan Spider-Man. Bahkan Dr. Strange sendiri yang membuat sihir itu lupa akan Spider-Man. Film pun ditutup dengan Peter mendatangi sebuah kafe dan terlihat di sana ada MJ, namun ia tidak mengenali Peter. Setelah itu Peter pun langsung pergi dan melanjutkan dunia perkuliahannya. Sekarang ia pun memulai hidupnya sendiri dan menjahit baju Spider-Man-nya juga sendiri. Lalu ketika mendengar kabar kejahatan yang ada di kota, dia pun langsung menggunakan baju barunya dan ia pun mengayun di atas kota New York untuk kembali membela kebenaran. Tamat.